Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Devina Meka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai telaah kimia SMA 2 tentang soal-soal olimpiade. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devina Meka Utami, NIM 1836. Untuk soal yang pertama, reaksi fasa gas berlangsung dalam sirige pada temperatur dan tekanan yang konstan. Nah, apabila volume awal adalah 40 cm kubik dan volume akhir itu 60 cm kubik, reaksi mana yang berlangsung? Nah, di sini reaksi yang berlangsung yaitu 2 AB2 dalam bentuk gas akan menghasilkan A2 dalam bentuk gas dengan 2B2 dalam bentuk gas. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, yang manakah berikut ini mengandung 2 mol partikel zat terlarut. Nah, di situ yang A 10 desimeter kubik dari 0,50 mol desimeter kubik Na2SO4. Yang kedua 1,0 desimeter kubik dari 0,20 mol desimeter kubik Al2SO43 kali. Nah, untuk yang C ini merupakan yang mengandung 2 mol partikel zat terlarut, yaitu 4,0 desimeter kubik dari 0,25 mol per desimeter kubik CH3CO2Na seperti itu. Nah, untuk soal yang selanjutnya, sebanyak 20 cm kubik gas hidrokarbon terbakar sempurna dalam oksigen berlebihan dan menghasilkan 60 cm kubik karbon dioksida serta 40 cm kubik uap air dalam keadaan STP. Nah, bagaimana rumus molekul dari hidrokarbon tersebut? Untuk rumus molekul dari hidrokarbon itu yaitu C3H4. Nah, untuk soal yang keempat, berikut ini berturut-turut yaitu 8 energi ionisasi kilojoule per mol, unsur X 703, 1610, 2460, 4350, 5400, 8500, 10300, 12300. Nah, di mana berdasarkan energi ionisasi itu dapat diperkirakan bahwa unsur X itu merupakan unsur golongan utama, yaitu merupakan unsur golongan kelima. Nah, untuk selanjutnya, suatu atom unsur X oksidanya ini dapat berupa XO2 dan XO3. Nah, apabila oksida tersebut dilarutkan dalam air akan terbentuk asam lemah, yaitu H2XO3 dan asam kuat H2XO4. Nah, bagaimana konfigurasi elektronik yang paling luar dari unsur X tersebut? Nah, di situ untuk konfigurasi elektroniknya yaitu S2P4. Nah, untuk soal yang keenam, berdasarkan reaksi KiO3 dalam bentuk Aq bereaksi dengan 5Ki dalam bentuk Aq dengan 6H+, akan menghasilkan 3I2 dalam bentuk Aq dengan 6K+ dalam bentuk Aq dan 3H2O dalam bentuk liquid. Nah, berapa mol iodin yang dapat diperoleh dari 1/6 mol kalium iodat itu akan menghasilkan 0,05 mol. Nah, untuk soal yang ketujuh, apabila ke dalam larutan alkali itu dialirkan gas klorin atau Cl2, dalam larutan tersebut Cl2 ini berubah menjadi ion Cl- dan ClO3-. Nah, perbandingan mol ion dari Cl- dan ion ClO3- ini adalah 5:1. Nah, untuk soal yang ke-8, oksida dapat dihasilkan dari pemanasan zat kimia yang
kaya oksigen seperti zat padat kalium klorat dengan katalis mangan dioksida. Yang pertama itu suruh menuliskan rumus kimia kalium klorat dan mangan dioksida. Untuk rumus kimia kalium klorat dan mangan dioksida yaitu KClO3 dan MnO2. Dan untuk yang nomor 8 yang B itu suruh menuliskan reaksi pemanasan garam yang menghasilkan oksigen. 2KClO3 akan menghasilkan 2KCl dengan 3O2. Untuk yang C itu dari pemanasan 2 gram kalium klorat, berapa liter oksigen diperoleh jika diukur pada 25 derajat Celcius dan 1 atm, dan reaksi itu dianggap berlangsung sempurna. Oksigen juga dapat dibuat dari reaksi natrium peroksida dengan air. Untuk berapa liternya yaitu 0,55 liter, di mana O2 sama dengan 3 dibagi 2 dikali 2 dibagi 1, 22,5 dikali 22,4 liter. Nah, itu akan menghasilkan 0,55 liter. Nah, untuk selanjutnya itu suruh menuliskan reaksi natrium peroksida dengan air, yaitu 2Na2O2 bereaksi dengan 2H2O yaitu air akan menghasilkan 4NaOH dengan O2. Nah, untuk selanjutnya untuk mendapatkan 1 liter oksigen pada 25 derajat Celcius 1 atm, berapa banyak natrium peroksida yang diperlukan jika dianggap reaksi penguraian berlangsung sempurna. Nah, untuk itu Na2O2 itu akan menghasilkan 6,96 gram, di mana 2 kali 78 dibagi 22,4. Nah, untuk yang selanjutnya bagian F itu berapa bilangan oksidasi oksigen pada hidrogen peroksida. Senyawa yang mengandung oksigen disebut oksida. Nah, di mana di sini yaitu 2- atau -2 untuk O2. Yang G itu tuliskan reaksi belerang dengan oksigen, oksida apa yang akan dihasilkan. Nah, di mana di sini akan menghasilkan oksida asam, di mana belerang bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan SO2. Nah, selanjutnya suruh menuliskan kalsium dengan oksigen. Nah, oksida yang terbentuk yaitu oksida basa. Nah, di sini Ca bereaksi dengan O2 akan menghasilkan CaO. Untuk selanjutnya oksida mana yang bersifat asam? Di mana oksida yang bersifat asam yaitu SO2 dengan H2O akan menghasilkan H2SO3 atau HSO3- dengan H+, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nomor 9, furan adalah suatu senyawa organik yang berwujud cair pada keadaan standar yang hanya mengandung karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, senyawa ini banyak digunakan sebagai pelarut dan bahan baku nilon. Furan juga mengandung 70,6% karbon dan 5,8% hidrogen. Nah, di sini suruh menentukan rumus empiris dari furan, di mana rumus empirisnya yaitu C4H4O. Nah, untuk rumusnya persen berat O 100 dikali min 70,6 ditambah 5,8 akan menghasilkan 23,6%. Nah, di mana C banding H banding O itu 70,6 dibagi 12 banding 5,8 dibagi 1 dibanding juga 23,6 banding 16, maka menghasilkan 5,9 banding 5,8 banding 1,475 akan menghasilkan 4 banding 4 banding 1, di mana menghasilkan rumus empiris furan yaitu C4H4O. Untuk selanjutnya, menurut percobaan massa molekul relatif furan adalah sekitar 70. Di sini suruh menentukan rumus molekulnya. Untuk rumus molekul furan C4H4O.
di mana berat molekul 4 dikali 12 ditambah 4 kali 1 tambah 16 maka menghasilkan 68. Nah, di mana rumus molekul furannya C4H4O N, di mana N-nya itu 1, maka C4 dikali N, N-nya 1 maka menghasilkan C4. H4 dikali N, N-nya 1 akan menghasilkan H4, O-nya 1 dikali N-nya 1, nah maka menghasilkan O-nya 1, dimana rumus molekul furannya C4H4O, seperti itu. Nah, untuk yang C, tuliskan persamaan reaksi termasuk fasenya yang menunjukkan reaksi pembentukan furan dalam unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, di sini 4C dalam keadaan fasenya itu solid, 2H2 fasenya yaitu gas, dengan setengah O2 fasenya gas akan menghasilkan C4H4O dalam fasenya itu liquid. Nah, untuk selanjutnya suruh menghitung berapa perubahan entalpi reaksi penguraian cairan furan menjadi unsur-unsurnya pada fase gas. Nah, di sini di mana untuk reaksinya itu C4H4O akan menghasilkan 4C dengan 4H dengan O, di mana delta HO-nya itu plus 4050 kJ. Nah, untuk yang selanjutnya nomor 10 yaitu nilai pH darah dalam tubuh manusia itu dijaga dalam rentang yang sempit, yaitu dari 7,35 hingga 7,45 oleh sistem buffer alami yang terdiri dari asam karbonat, yaitu H2CO3 dalam bentuk Aq dan ion hidrogen karbonat HCO3- dalam bentuk Aq juga. Nah, di sini suruh menentukan larutan buffer yang konsentrasi H2CO3 dan HCO3 itu sama. Nah, di mana mempunyai pH 6,10. Di sini suruh menghitung konstanta disosiasi. Untuk konstanta disosiasinya itu yaitu menghasilkan 7,94 kali 10 pangkat min 7 mol desimeter per desimeter kubik, seperti itu. Nah, untuk yang B itu suruh menghitung rasio atau disebut dengan perbandingan konsentrasi HCO3- dan H2CO3 dalam darah pada pH 7,40, maka akan menghasilkan 20, seperti itu. Nah, untuk yang C itu apakah pH darah seseorang naik atau turun selama kerja fisik. Nah, di sini suruh menjelaskan bahwa pH darah seseorang itu naik selama kerja fisik karena kerja menghasilkan CO2, kadar H2CO3 itu turun, di mana kadar basa itu relatif tetap, sehingga pH itu akan naik, seperti itu. Nah, untuk yang D itu jelaskan dengan singkat mengapa dalam sistem buffer dapat menjaga pH darah. Perubahan baik oleh pengenceran, penambahan sedikit asam ataupun basa dalam persamaan itu fungsi logaritma itu pengaruhnya sangat kecil. Nah, sehingga perubahan pH yang relatif kecil ini dapat diabaikan. Nah, untuk soal yang ke-11, ketika natrium etanoat CH3CO2Na itu dilarutkan dalam air, maka terjadi reaksi kesetimbangan seperti CH3CO2- bereaksi dengan H2O akan menghasilkan CH3CO2H dengan OH-. Nah, larutan natrium etanoat 0,01 molar itu memiliki pH 8,87, maka suruh menghitung konsentrasi H+ dalam larutan. Untuk konsentrasi H+ dalam larutan yaitu menghasilkan 10 pangkat min 8,87 sama dengan 1,35 kali 10 pangkat min 9 molar.
Yang kedua itu suruh menghitung konsentrasi OH- dalam larutan, di mana konsentrasi OH- sama dengan KW per konsentrasi H+. Untuk konsentrasi H+ sudah diketahui, maka konsentrasi OH- menghasilkan 7,41 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk yang C itu suruh menghitung konsentrasi asam etanoat dalam larutan, di mana konsentrasi asam etanoat atau CH3COOH itu sama dengan konsentrasi OH- yaitu 7,41 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk yang D itu tentukan tetapan disosiasi asam untuk asam etanoat. Di sini untuk tetapan disosiasi itu menghasilkan 1,82 kali 10 pangkat min 6, di mana untuk rumusnya itu Kb konsentrasi CH3CO2H dikali OH, konsentrasi OH- dibagi konsentrasi CH3CO2- akan menghasilkan 5,49 kali 10 pangkat min 9. Nah, di mana untuk rumus konstanta disosiasi itu KW per KB. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi bahwa hasilnya 1,82 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk yang C itu hitung massa natrium etanoat yang harus ditambahkan ke dalam 1 liter larutan asam etanoat. Nah, dimana dengan nilai Ka yang diperoleh dari jawaban yang tadi yang D, jika tidak diperoleh jawaban pada D, itu menggunakan nilai Ka asam etanoat untuk menghasilkan larutan buffer atau larutan penyangga seperti itu. Nah, untuk itu jika menggunakan nilai Ka yaitu 1,82 kali 10 pangkat min 6, maka pH-nya itu menggunakan rumus pKa plus log dikali konsentrasi CH3CO2- per CH3CO2H, maka akan menghasilkan log di mana log CH3CO2- itu min 2,04 atau 0,0091 molar. Dalam 1 liter larutan, maka mol CH3CO2- itu sama dengan mol CH3CO2Na. Nah, di mana akan menghasilkan 0,0091 mol. Maka massa natrium etanoat ini menghasilkan 0,7462 gram dengan cara yang sama. Nah, apabila digunakan nilai Ka asam etanoat sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6, maka konsentrasi CH3CO2- ini menghasilkan 0,1 molar, sehingga dalam 1 liter larutan terdapat mol CH3CO2- seperti itu. Nah, di mana mol tersebut itu sama dengan mol CH3CO2Na sama dengan 0,1 mol, maka massa natrium etanoat yaitu 8,2 gram seperti itu. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai soal-soal olimpiade. Nah, apabila ada salah kata ataupun penjelasan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.